Halo guys, kembali lagi ke channel kita. Pada hari ini kita akan membagi tentang bagaimana cara memasang part-part CVT agar tidak terjadi masalah. Di sini kita akan menggunakan kampas kopling Pantek yang udah kita buat. Panjangnya jauh lebih panjang dari kampas aslinya. Ini bisa dipakai untuk NMAX atau BCX. Oke, langsung aja kita pasang ya. Pertama kita pasang pernya. Nah, sebelum kita pasang pernya, terlebih dahulu itu alangkah baiknya ini dibersihkan. Seperti ini ya guys, pakai carbo cleaner juga bisa, atau pakai apapun. Setelah itu langsung dilap bagian dalamnya. Kalau ini tidak bersih dari minyak-minyak atau dari grease, ini akan membuat fanbel itu bisa selip. Setelah itu langsung kita kembalikan ke bawah. Kita kasih tatakan ya guys di bawahnya. Kita kasih tatakan. Nah, kita tutup lagi ininya. Jangan lupa ininya dipasang kembali agar per ini tidak lari-lari saat dipres oleh dudukan dari kampas ganda tersebut. Ini kita tekan. Aduh. Tekan dulu ya guys. Ya ini ditekan guys. Tekan ya. Biasanya sih kita menggunakan tracker. Kebetulan sih kemarin tracker kita sedang ada masalah karena kita kemarin memasukkan per 2000 yang agak keras ya untuk motor Vario 125 yang bone up. Keras dia, kita injek, terus kita baut di sini. Untuk pembautannya itu sebisa mungkin presisi, karena ini untuk murnya ini dia sangat gampang sekali selek. Oke. Nah, setelah ini sudah dipasang rapi, yang kedua itu rumah roller. Kita pasangkan rumah roller. Untuk posisi rollernya sendiri, itu yang bagian sini harus menghadap ke sebelah sana. Pemasangan roller. Selanjutnya kita pasang untuk bagian penutup rumah rollernya ini. Sebelum ditutup ini, yang bagian ininya ini kita cek ada kekendoran atau apa, ada keretakan, sehingga begitu dia nanti posisinya stasioner atau posisi netral, dia itu tidak mengalami ribut atau ada gejolak-gejolak dari suara-suara yang mengganggu di bagian CVT. Dan ini jangan lupa dicek, ini harus bebas dari oli atau minyak-minyak, sehingga sama juga efeknya untuk biar pembel tersebut tidak mengalami selip. Yang ini juga kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan, bagian part yang perlu
mendapatkan bagian-bagian yang harus digres itu bagian dalam, kita kasih secukupnya saja. Lalu bagian luar. Nah, mungkin nanti teman-teman bertanya, untuk tipe Vario ini kan Vario karburator 110 cc dari Honda, itu nggak memiliki seal di sini. Tapi mengapa kita kasih grace? Itu untuk mencegah termakan atau tergerusnya ini dari bagian bos asnya ini, dan juga dari lubang dari rumah roller tersebut. Setelah itu kita masukkan. Cara memasukkannya seperti ini ya guys. Oke, kita sedikit diputar-putar biar dia rata. Selanjutnya kita masukkan ke dalam. Kita masuk tahap berikutnya, di mana untuk bagian pen belt. Banyak yang memasang pen belt itu posisinya kurang presisi guys. Yang pertama itu arahnya, directionnya itu tidak sesuai. Jadi untuk menentukan arahnya, di saat kita memiliki pen belt seperti ini tidak memiliki patokan arah, kita bisa jadikan arahan acuannya itu dari bentuk tulisan merek seperti ini. Nah, jadi dia akan seperti ini. Inilah arahnya. Kita dari atas, bagian atas part ini, kita bisa membaca dengan benar dan dengan baik dari tulisan merek itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memasangnya itu tidak bisa hanya begini saja. Yang perlu kita lakukan itu, kita harus sedikit menarik bagian puli belakangnya ini. Harus membentuk seperti ini, karena fungsinya apa? Agar biar enggak. Jadi untuk P-beltnya harus masuk seperti ini. Tujuannya agar di saat nanti dia masuk dan di bagian depannya ini, itu nanti dia nggak terjepit. Kita langsung aja ya, kita masukkan seperti ini. Di bagian ini masih ada space di depan. Jadi dia begitu ditusuk dengan ini, dijepit dengan ini, dia posisinya nggak di belakang sini. Karena nanti kalau dia posisinya di belakang sini dan tidak dikempotkan seperti ini, nanti ulirnya ini tidak akan presisi seperti ini contohnya. Kalau kita nggak ngempotkan dia ya. Nah, ini dratnya ini itu tidak akan ada sisanya lagi nanti. Jadi untuk bagian part gear mataharinya ini tidak akan dapat dudukan lagi, dan untuk kipasnya pun yang memiliki drat seperti ini pun tidak akan ada dudukannya lagi. Oleh sebab itu kita kempotkan seperti ini. Seandainya pun nanti kalau kita paksa, misalnya dengan seperti ini dratnya ini, kalau kita paksa dia nanti mendorong dengan baut, itu akan terjadi selek di dalam gear mataharinya ini. Ini yang sering terjadi nih teman-teman ya. Bagian ini akan selek nih. Kalau nggak ininya selek, asnya ini yang akan selek, sehingga tidak bisa terkunci lagi. Jadi dia ini saat berputar dia udah dol. Nah, jadi kita usahakan dia kita kempotkan begini, sehingga space-nya itu langsung ketemu dengan as bos di belakang. Seperti ini. Nah, kita yakinkan dulu ini tidak akan bisa berputar lagi. Setelah tidak bisa berputar, baru kita kunci. Kita kunci dengan impact ya teman-teman, biar agak lebih kuat. Oke. Untuk baut dratnya mengalami banyak lebihnya. Kita lihat, ini dia sudah presisi. Jadi P-belt itu nanti tidak terjepit di sini saat lagi mengalami penguncian. Kalau dia dijepit di sini,
teman-teman bisa bedakan nanti kalau seandainya buka sendiri, itu drat ini tidak masuk terlalu banyak, baut murnya ini tidak banyak masuk ke dalam, sehingga nanti dia renggang. Begitu motor nyala, vibrat ini akan melepaskan diri dari sini, dari jepitan puli depan. Nanti ini akan longgar dan baut ini akan mengendur, sehingga baut ini yang menyebabkan sering terlepas karena tidak dijepit seperti ini. Oke, yang kedua, untuk pemasangan puli belakang rumah kampas kopling itu standar aja kawan-kawan ya, normal aja. Kita nggak usah menjepit, nggak usah apa-apa, tinggal masang ring lalu murnya. Jangan lupa kita pencet rem, baru tekan. Panjangnya jauh lebih panjang dari kampas aslinya. Ini bisa dipakai untuk NMAX atau BCX. Oke, langsung aja kita pasang ya. Pertama kita pasang pernya. Nah, sebelum kita pasang pernya, terlebih dahulu itu alangkah baiknya ini dibersihkan. Seperti ini ya guys, pakai carbo cleaner juga bisa, atau pakai apapun. Setelah itu langsung dilap bagian dalamnya. Kalau ini tidak bersih dari minyak-minyak atau dari grease, ini akan membuat penbel itu bisa selip. Setelah itu langsung kita kembalikan ke bawah. Kita kasih tatakan ya guys di bawahnya. Kita kasih tatakan. Nah, ya. Kita tutup lagi ininya. Jangan lupa ininya dipasang kembali agar per ini tidak lari-lari saat dipres oleh dudukan dari kampas ganda tersebut. Ini kita tekan. Tekan dulu ya guys. Ya, ini ditekan guys, tekan ya. Biasanya sih kita menggunakan tracker. Kebetulan sih kemarin tracker kita sedang ada masalah karena kita kemarin memaksakan memasukkan per 2000 yang agak keras ya untuk motor Vario 125 yang bone up. Keras deh. Kita injek. Terus kita baut di sini. Untuk pembautannya itu sebisa mungkin presisi, karena ini untuk murnya ini dia sangat gampang sekali selek. Oke. Nah, setelah ini sudah dipasang rapi, yang kedua itu rumah roller. Kita pasangkan rumah roller. Untuk posisi rollernya sendiri, itu yang bagian sini harus menghadap ke sebelah sana. Pemasangan roller. Selanjutnya kita pasang untuk bagian penutup rumah rollernya ini. Sebelum ditutup ini, yang bagian ininya ini kita cek ada kekendoran atau apa, ada keretakan, sehingga begitu dia nanti posisinya stasioner atau
posisi netral, dia itu tidak mengalami ribut atau ada gejolak-gejolak dari suara-suara yang mengganggu di bagian CVT. Dan ini jangan lupa dicek, ini harus bebas dari oli atau minyak-minyak, sehingga sama juga efeknya untuk biar pembel tersebut tidak mengalami slip. Yang ini juga kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita bersihkan, bagian part yang perlu mendapatkan bagian-bagian yang harus digres itu bagian dalam, kita kasih secukupnya saja. Lalu bagian luar. Nah, mungkin nanti teman-teman bertanya, untuk tipe Vario ini kan Vario karburator 110 cc dari Honda, itu nggak memiliki seal di sini. Tapi mengapa kita kasih grease? Itu untuk mencegah termakan atau tergerusnya ini dari bagian bos asnya ini, dan juga dari lubang dari rumah roller tersebut. Setelah itu kita masukkan. Cara memasukkannya seperti ini ya guys. Oke, kita sedikit diputar-putar biar dia rata. Selanjutnya kita masukkan ke dalam. Kita masuk tahap berikutnya, di mana untuk bagian penbel. Banyak yang memasang penbel itu posisinya kurang presisi guys. Yang pertama itu arahnya, directionnya itu tidak sesuai. Jadi untuk menentukan arahnya, di saat kita memiliki penbel seperti ini tidak memiliki patokan arah, kita bisa jadikan arahan acuannya itu dari bentuk tulisan merek seperti ini. Nah, jadi dia akan seperti ini. Inilah arahnya. Kita dari atas, bagian atas part ini, kita bisa membaca dengan benar dan dengan baik dari tulisan merek itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memasangnya itu tidak bisa hanya begini saja. Yang perlu kita lakukan itu, kita harus sedikit menarik bagian puli belakangnya ini. Harus membentuk seperti ini, karena fungsinya apa? Agar biar ya, jadi untuk V-beltnya harus masuk seperti ini. Tujuannya agar di saat nanti dia masuk dan di bagian depannya ini, itu nanti dia nggak terjepit. Kita langsung aja ya, kita masukkan seperti ini. Di bagian ini masih ada space di depan. Jadi dia begitu ditusuk dengan ini, dijepit dengan ini, dia posisinya nggak di belakang sini. Karena nanti kalau dia posisinya di belakang sini dan tidak dikempotkan seperti ini, nanti ulirnya ini tidak akan presisi seperti ini contohnya. Kalau kita nggak ngempotkan dia ya. Nah, ini dratnya ini tidak akan ada sisanya lagi nanti. Jadi untuk bagian part gear mataharinya ini tidak akan dapat dudukan lagi, dan untuk kipasnya pun yang memiliki drat seperti ini pun tidak akan ada dudukannya lagi. Oleh sebab itu kita kempotkan seperti ini. Seandainya pun nanti kalau kita paksa, misalnya dengan seperti ini dratnya ini, kalau kita paksa dia nanti mendorong dengan baut, itu akan terjadi selek di dalam gear mataharinya ini. Ini yang sering terjadi nih teman-teman ya. Bagian ini akan selek nih. Kalau nggak ininya selek, asnya ini yang akan selek, sehingga tidak bisa terkunci lagi. Jadi dia ini saat berputar dia udah dol. Nah, jadi kita usahakan dia kita kempotkan begini, sehingga space-nya itu langsung ketemu dengan as bos di belakang. Seperti ini. Nah, kita yakinkan dulu ini tidak akan bisa berputar lagi. Setelah tidak bisa berputar, baru kita kunci.
Kita kunci dengan impact ya teman-teman, biar agak lebih kuat. Oke. Untuk baut dratnya mengalami banyak lebihnya. Kita lihat. Ini dia sudah presisi. Jadi pivot itu nanti tidak terjepit di sini saat lagi mengalami penguncian. Kalau dia dijepit di sini, teman-teman bisa bedakan nanti kalau seandainya buka sendiri, itu drat ini tidak masuk terlalu banyak, baut murnya ini tidak banyak masuk ke dalam, sehingga nanti dia renggang. Begitu motor nyala, pivot ini akan melepaskan diri dari sini, dari jepitan puli depan. Nanti ini akan longgar dan baut ini akan mengendur, sehingga baut ini yang menyebabkan sering terlepas karena tidak dijepit seperti ini. Oke, yang kedua, untuk pemasangan puli belakang rumah kampas kopling itu standar aja kawan-kawannya, normal aja. Kita nggak usah mencepin, nggak usah apa-apa, tinggal masang ring lalu murnya. Jangan lupa kita pencet rem.